Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah proyek kripto yang bernama Aster. Jadi dalam laporan dari bitcoin.com pada hari ini Aster mendominasi volume perdagangan DEX perpetual dan memecahkan rekor 1,4 triliun US dollar di bulan September, teman-teman. Jadi volume perdagangan DEX perpetual ini mencapai 1,43 triliun pada bulan September. Ini adalah peningkatan hampir 50% dari bulan sebelumnya. Jadi Aster memimpin dengan lebih dari 670 miliar US dollar, sementara Hyperliquid dan Ledger ini masing-masing melampaui 100 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian pertukaran terdesentralisasi perpetual atau PERPDEX ini mencatat tonggak sejarah pada bulan September dengan volume perdagangan bulanan mencapai melampaui 1 triliun US dollar untuk pertama kalinya. Jadi menurut Devi Lama, total volume mencapai 1,43 triliun US dollar. Ini menandai peningkatan hampir 50% dari bulan sebelumnya. Kemudian ada 3 protokol yang menonjol dengan masing-masing lebih dari 100 miliar US dollar dalam aktivitas perdagangan. Jadi Aster memimpin dengan angka yang mengesankan, yaitu 672,43 miliar US dollar, mewakili hampir setengah dari semua aktivitas DEX perpetual yang tercatat, teman-teman. Kemudian Hyperliquid menyusul dengan 281 miliar US dollar, sementara pendatang baru Ledger itu membukukan 170,12 miliar US dollar setelah baru-baru ini memindahkan jaringan layer 2 mereka ke mainnet publik, teman-teman. Kemudian untuk ATX hampir mencapai klub 100 miliar US dollar dengan angka 97,83 miliar US dollar dalam perdagangan, sementara Jupiter berada di posisi ke-11 dengan 22,15 miliar US dollar, menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar di antara protokol perpetual tingkat atas dan menengah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa lonjakan volume ini menyoroti adanya partisipasi pedagang retail dan momentum institusional yang mengalir ke derivatif on-chain. Jadi dengan bursa terpusat yang masih dalam pengawasan regulasi, DEX yang menawarkan futur perpetual ini semakin menjadi tempat pilihan bagi para pedagang kripto dengan leverage, teman-teman. Kemudian pengamat industri mencatat bahwa kenaikan Aster secara khusus ini menekankan pergeseran menuju platform perdagangan khusus dan frekuensi tinggi. Dan pangsa pasar dari Aster hari ini jauh melampaui pesaingnya dan mencerminkan selera yang semakin besar untuk alternatif terdesentralisasi dan dapat diverifikasi terhadap tempat perpetual terpusat, teman-teman. Jadi bulan yang mencatat rekor ini menempatkan perpetual terdesentralisasi dalam jalur untuk menyaingi beberapa pasar derivatif terpusat terbesar. Ini sebuah sinyal bahwa infrastruktur perdagangan kripto naratif ini memasuki fase baru dalam skala dan persaingan, teman-teman. Jadi luar biasa, teman-teman, jadi kalau kita lihat dalam laporan media ini bahwa volume perdagangan DEX perpetual ini memecahkan rekor 1,4 triliun US dollar, dan di dalam lingkaran 1,4 triliun itu ini untuk Aster mendominasi dengan pencapaian, kita lihat di sini, hampir 672, teman-teman. 672,43 miliar itu diwakili oleh Aster dan sisanya diwakili oleh Hyperliquid, Ledger, dan Jupiter. Oke teman-teman, dengan perkembangan luar biasa dari DEX Aster ini, kita akan lihat bagaimana pergerakan harga dari Aster pada hari ini.
Kita lihat untuk Aster hari ini teman-teman, ini mengalami koreksi sebesar 4,12%. Ini coba kita cek mengapa harga Aster turun teman-teman. Nah, ini ternyata ada berita negatif teman-teman. Jadi selain berita positif, ada berita negatif. Jadi Aster turun 0,66% menjadi 1,91% dalam 24 jam terakhir. Ini berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar kripto secara umum yang naik 0,73% teman-teman. Jadi dampaknya ini ternyata dampak signifikan. Nah, ini gara-gara adanya informasi delisting oleh Devi Lama teman-teman. Jadi pada tanggal 5 Oktober kemarin, Devi Lama menghapus data volume perdagangan perpetual Aster setelah menemukan korelasi hampir sempurna dengan volume Binance yang menimbulkan kecurigaan adanya wash trading. Ini laporan dari The Block. Jadi platform tersebut menyatakan tidak memiliki data rinci yang cukup untuk memverifikasi keaslian aktivitas perdagangan. Jadi apa artinya ini bagi para investor? Jadi delisting ini mengurangi kepercayaan terhadap metrik yang dilaporkan Aster yang sangat penting bagi DEX atau Decentralized Exchange di mana volume perdagangan itu adalah indikator kredibilitas teman-teman. Dan hal ini memicu penurunan intraday sebesar 10% ke level 1,86 US dollar sebelum mengalami pemulihan sebagian. Jadi yang perlu kita perhatikan teman-teman untuk hari ini, bagaimana respon Aster terhadap tuntutan transparansi dan apakah metrik volume akan pulih setelah adanya delisting teman-teman. Wah, ini agak kacau juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang hari ini investasi di Aster, ini harap waspada karena di Aster ini mengalami delisting teman-teman oleh Devi Lama. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Devi Lama ini adalah sebuah institusi yang melacak pergerakan data dari market atau exchange atau bahkan dari DEX secara online teman-teman, secara on-chain. Oke teman-teman, walaupun beritanya negatif, kita akan lihat secara teknikal. Ini secara kita lihat di time frame bulan, ini 2 bulan berturut-turut masih mengalami pergerakan positif teman-teman. Jadi candlenya masih candle hijau karena ini adalah sebuah token baru. Kemudian untuk ini kelihatannya untuk candle weekly masih sideways. Kemudian kita cek, wah ini harap waspada teman-teman. Ini 2 hari berturut-turut mengalami koreksi dan ini harga masih berjalan. Ini harga belum breakout teman-teman. Jadi bisa jadi kita belum tahu arahnya akan naik atau ke bawah. Tetapi kalau kita melihat dari indikator stokastik, kecenderungannya untuk Aster ini akan mengalami penurunan harga teman-teman. Karena kita lihat di sini terjadi dead cross di indikator stokastik di time frame hari. Ini kita lihat garis biru memotong garis kuning ke bawah. Ini kalau misalkan ini terus berlanjut, ini indikasi akan terjadi penurunan harga untuk Aster. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Aster? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan teman-teman lakukan dior dan investigasi secara mandiri tentang Aster ini, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.